Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pernyataan data diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi Dosen. Perkenalkan, nama saya Rifda Fitrianti, SEMM, dengan nomor NU PTK 95427596602302113. Saya sebagai dosen tetap program studi manajemen STI Mahardika, dan pada kesempatan kali ini akan memaparkan bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah pengantar bisnis dengan kode mata kuliah 1012006. Di antaranya yang menjadi titik berat mata kuliah pengantar bisnis adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada para mahasiswa dan lingkup bisnis. Berbagai konsep-konsep bisnis dan manajemen dalam mata kuliah ini juga diberikan pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, yakni merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian dalam mengelola satu organisasi bisnis dan non-bisnis serta pengembangannya. Deskripsi mata kuliah pengantar bisnis dengan nomor kode mata kuliah 1012006 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS, dan mata kuliah prasyarat lanjutan adalah mata kuliah komunikasi bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis disampaikan pada semester 1 dan waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 9 sampai pukul 11 di ruang kuliah 303 STIE Mahardika, Surabaya. Tujuan daripada mata kuliah pengantar bisnis adalah setelah mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui, merancang, menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan sekaligus pengendalian dalam mengelola satu bisnis dan non-bisnis. Juga mampu mengimplementasikan etika bisnis, mampu merancang corporate social responsibility dalam satu kegiatan bisnis dan non-bisnis. Dan yang terpenting adalah dapat menerapkan dan menganalisa bisnis pada skala global. Mata kuliah pengantar bisnis diantaranya juga dapat membentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, pada sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap yang religius, serta menginternalisasi nilai dan norma dalam etika berbisnis dengan baik. Yang kedua, berpengetahuan menguasai bisnis global yang diterapkan oleh sebuah organisasi untuk terus bertumbuh dan berkembang, menguasai etika pada lingkungan bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis, capaian mata kuliahnya diharapkan mahasiswa mampu menyusun format proposal dengan benar, kreatif dalam membuat gagasan dengan penyusunan aspek manajemen dan organisasi dengan benar, melakukan pemaparan tentang kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha, menyajikan pemaparan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, menyajikan pemaparan tentang pemangku kepentingan dan etika bisnis, menyajikan pemaparan tentang manajemen pemasaran dan pengoperasionalan dalam suatu perusahaan. Mata kuliah pengantar bisnis ini diantaranya adalah juga memiliki sikap pengetahuan khusus, yaitu menguasai dengan baik secara verbal maupun visual menerapkan manajerial perusahaan bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis yang dilakukan oleh dosen dilakukan secara kuliah ceramah, yang kedua diskusi, tanya jawab, tugas terstruktur dalam analisis, dan studi kasus sistem pembelajaran dalam konsep bisnis pada tatap muka 14 kali dengan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester di ruang kelas STI Mahardika, Surabaya. Penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah pengantar bisnis ini meliputi aktivitas partisipatif, 15% hasil proyek, 10% kuis, 10% tugas, 25% UTS, dan 30% UAS. Berikut ini adalah cuplikan rekaman video pembelajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah pengantar bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi rekan-rekan kelas Excellence. Di sini Bu Rifda akan menyampaikan pertemuan pertama di mata kuliah pengantar bisnis. Nah, tentunya teman-teman, di mata kuliah pengantar bisnis ini kita berada di semester 2. Di semester 2 nantinya di mata kuliah pengantar bisnis, Bu Rifda akan menjelaskan terkait dengan bentuk badan usaha, definisi dari bisnis, dan terkait dengan kepemilikan. Nah, sebelumnya tentunya teman-teman harus mengenal dulu ya tutor atau dosen yang berada di depan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rifda Fitrianti. Di STIE Mahardika Surabaya, Bu Rifda mengampu mata kuliah pengantar bisnis, mata kuliah manajemen komunikasi bisnis, dan manajemen pemasaran. Nah, pada bahasan pertemuan pertama pengantar bisnis ini, Bu Rifda akan menjelaskan terkait dengan capaian mata kuliah, diantaranya yaitu pentingnya atau definisi dari bisnis itu sendiri, bentuk badan usaha, kemudian terkait dengan kepemilikan bisnis, kemudian menjelaskan juga terkait dengan bisnis, etika bisnis, dan manfaat bisnis. Nah, di sini tentunya kita bahas terkait dengan pengertian bisnis itu sendiri. Secara definisi, bisnis ini berasal dari bahasa Inggris. Mungkin teman-teman sekalian mengenal ya apa itu bisnis. Berasal dari kata bisnis yang berarti perusahaan atau urusan atau usaha. Tapi secara definisi menurut Hughes dan Kapur menyatakan bahwa bisnis ini adalah satu kegiatan usaha individu yang terorganisir, yang kemudian untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, secara umum kegiatan bisnis ini di dalam masyarakat ada dalam suatu perusahaan. Referensi atau sumber acuan buku yang nantinya bisa rekan-rekan pelajari yaitu pada bukunya Pengantar Bisnis, yang di sini penulisnya karena chapter atau bagian dari penggalan-penggalan tulisan dari beberapa sumber, diantaranya ada Wahyudin Hasan, Afina Hasya, saya sendiri Rifda Fitrianti, kemudian Bimo Suryo menjelaskan terkait dengan bisnis global, etika bisnis, dan corporate social responsibility. Oke, selanjutnya what is business? Teman-teman sekalian, kita jelaskan di sini bahwa bisnis ini fokusnya adalah aktivitas untuk mencari laba, betul sekali. Sehingga bisnis ini juga sifatnya atau karakteristiknya menyediakan apa? Barang dan jasa. Kemudian sifat dari bisnis ini juga untuk pemenuhan standar kualitas hidup, non-profit organisasi, dan tanggung jawab sosial. Nah, organisasi non-profit organization ini adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Misalnya saja sekolah, kemudian organisasi sosial gitu ya, organisasi keagamaan ini menggunakan bisnis yang organisasi nirlaba. Lalu kemudian walaupun tidak sepenuhnya fokus mencari laba, organisasi nirlaba tetap dikelola sebagaimana halnya kita mengelola bisnis. Yaitu misalnya saja organisasi nirlaba itu juga dikenakan pajak. Ya, jadi beberapa pengelola pendidikan itu juga dikenakan pajak. Pengelola rumah sakit juga dikenakan pajak. Ketika pendapatan melampaui bebannya di periode tertentu, tentunya nanti akan ada laba yang diinvestasikan untuk organisasi tersebut. Nah, ini tertuang dalam UU nomor 28 yang di situ yaitu menjelaskan tentang organisasi nirlaba juga harus ada SK yayasan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita berbicara tentang fungsi dan tujuan bisnis. Bahwa bisnis ini penting karena adanya saling ketergantungan baik secara individu maupun secara
sebagai satu negara. Nah, kembali lagi kita berbicara tentang bisnis, kita juga harus mengerti mengenai fungsi dan tujuan bisnis. Bahwa ada beberapa bentuk nilai kegunaan atau utility value dari suatu bisnis. Misalnya saja form utility atau kegunaan bentuk. Kemudian ada place utility atau kegunaan tempat. Kemudian possessive utility, dan yang terakhir adalah time utility atau period utility. Nah, ini masing-masing mempunyai satu nilai tersendiri. Misalnya saja time utility adalah nilai yang diciptakan oleh satu bisnis dengan menyediakan satu produk pada saat yang diinginkan. Ini semua tertuang dalam bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Selanjutnya Bu Rifda akan membicarakan terkait dengan bisnis global. Bahwa dalam suatu kegiatan bisnis ini sifatnya ada yang secara lokal dan secara global. Nah, pada bisnis global ini pengembangan bisnis itu sendiri sifatnya adalah internasional. Jadi di sini ada beberapa kegiatan bisnis yang terkait dengan bisnis global. Misalnya saja perusahaan Toyota, gitu ya. Atau mungkin teman-teman tahu Google. Nah, perusahaan Google ini memberikan arti yang cukup signifikan gitu ya di perusahaan bisnis global. Itu ya, dia mempunyai ide-ide kreatif, kemudian bagaimana membentuk suatu ide itu yang kemudian berkembang menjadi satu teknologi tepat guna. Sama halnya dengan ada bentuk keberhasilan dan kegagalan dari satu bisnis global. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Saya persilakan yang laki-laki dulu. Silakan, Mas. Kenalkan, nama saya Diman Yahya, NIM 2321 318. Wih, bertanya tentang keberhasilan dan kegagalan dalam konteks bisnis global itu memberikan wawasan yang berharga. Sangat tepat sekali. Jadi dalam satu keberhasilan dan kegagalan satu bisnis itu tentunya memberikan pengalaman yang sangat berharga. Di sini kita lihat keberhasilan globalisasi pada Google, perusahaan Google. Google ini adalah salah satu contoh keberhasilan globalisasi yang luar biasa. Di sini dari awalnya yang dia hanya sebagai mesin pencari saja, kemudian Google telah berkembang menjadi perusahaan teknologi multinasional yang menyediakan berbagai layanan produk. Nah, seperti halnya mesin pencari gitu ya, perangkat lunak. Kemudian Google juga dapat merambah pasar global yang didukung oleh strategi adaptasi lokal. Dia cerdas berinovasi berkelanjutan yang kemudian bisa mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat dalam teknologi dan kebutuhan untuk kebutuhan pengguna itu sendiri. Seperti itu contoh dari keberhasilan globalisasi. Tapi tidak memungkiri satu globalisasi juga ada contoh kegagalan dan pembelajaran dari perusahaan Nokia Corporation. Adik-adik semua mahasiswa tahu ya perusahaan Nokia dalam perkembangannya seperti apa? Ya, jadi Nokia pada satu waktu memimpin pasar ponsel. Tapi dia juga mengalami kegagalan yang signifikan pada dekade akhir, yaitu menghadapi perubahan yang cepat dalam industri teknologi. Nokia tidak bisa beradaptasi, yang kemudian ada ketidakmampuan mereka untuk mengubah tren pasar, terutama pada mengadopsi sistem operasi ponsel. Kemudian enggan berubah dan berinovasi sehingga menjadi faktor kunci kegagalan yang ada pada perusahaan Nokia. Contohnya seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin di sini? Oke, iya silakan.
kasih atas kesempatannya. Nama saya Sevina Aisyah Fernanda dengan NIM 2421005. Jadi saya ingin bertanya, Bu, apa saja diantaranya peluang-peluang yang memberi arti di era digital ini? Terima kasih. Nah, peluang-peluang yang memberi arti, peluang bisnis yang memberi arti di era digital ini diantaranya suatu bisnis itu bisa diakses oleh pasar yang lebih luas. Itu tentunya akan memberi peluang lebih begitu ya. Kemudian suatu bisnis bisa mengefisiensi operasionalisasinya. Itu ya. Kemudian apalagi peluang-peluang yang muncul, yaitu inovasi produk dan layanan yang lebih bisa cepat melayani pengguna. Di antaranya seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada terkait dengan kewirausahaan. Jadi dalam terkait kewirausahaan ini dijelaskan bahwa ada proses-proses kewirausahaan yang tentunya nantinya akan memberikan peluang lebih. Di antaranya yaitu identifikasi peluang, kemudian pengembangan konsep bisnis baru, evaluasi dan pengumpulan sumber daya yang diperlukan, implementasi konsep, dan pemanfaatan serta penuaian hasil dari bisnis yang dijalankan. Contohnya Bill Gates dengan Microsoft-nya. Kemudian Ray Kroc dengan McDonald's-nya. Lalu ada Akihito Morita dengan Sony. Kemudian Bob Sadino dengan Kemchik dan Ciputra dengan Ciputra Group-nya. Ini adalah salah satu peluang wirausaha yang kemudian memunculkan satu peluang-peluang strategis sehingga membentuk satu perusahaan yang mempunyai value atau nilai. Kita menjadi seorang pengusaha harus mempunyai karakteristik yang bagaimana? Nah, ciri-ciri dari seorang wirausahawan yaitu yang pertama adalah mempunyai kepekaan atau percaya diri. Yang kedua, harus memiliki intuisi tajam. Jadi ketika kita akan merekrut rekan kerja, kemudian memilih produk atau bahan baku, itu harus mempunyai intuisi, gitu ya. Berorientasi pada tugas dan hasil, kemudian berani mengambil resiko, memiliki kemampuan memimpin, dan kemudian berorientasi pada masa depan. Ya, jadi kita tidak hanya menciptakan satu bisnis pada kebutuhan sekarang saja, tapi bagaimana bisnis ini bisa terus bertumbuh di era mendatang, gitu ya. Sikap tanggap terhadap perubahan dan mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Itu yang karakteristik yang harus dipenuhi oleh seorang wirausahawan. Nah, di sini tentunya akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa definisi dari wirausaha itu adalah orang yang mengatur, mengelola, dan kemudian menanggung resiko serta menerima keuntungan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya dari satu bisnis. Oke. Nah, kemudian kita bahas juga terkait dengan etika bisnis. Etika bisnis itu erat kaitannya dengan dalam melakukan aktivitas, perusahaan juga harus memperhitungkan berbagai akibat yang ditimbulkan oleh pemangku keputusan maupun tindakan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, termasuk ke dalam kategori inside stakeholder maupun outside stakeholder. Jadi mengapa bisnis itu harus etis? Menurut POS, dalam bukunya setidak-tidaknya terdapat 7 alasan yang mendorong satu perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis yaitu bisnis harus bisa menjaga kepercayaan, kinerja, hubungan baik, dan menghindari pelanggaran serta sanksi.
Nah, di sini juga kita jelaskan terkait dengan corporate social responsibility atau pengertian tanggung jawab sosial. Bahwa strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan itu meliputi ekonomi responsibility, legal responsibility, dan responsibility. Adapun manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan yaitu menghasilkan produk yang aman dan menjual produk mereka tanpa menyesatkan pelanggan. Jadi ketika kita menciptakan satu produk, kita mempunyai konsekuensi logis atau tanggung jawab moral bahwa produk yang kita ciptakan ini memberi kebermanfaatan pada pengguna. Tidak hanya istilahnya itu meraih keuntungan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dalam berusaha. Misalnya saja menciptakan produk makanan. Produk makanan ini memiliki kebermanfaatan pada kesehatan manusia, misalnya seperti itu ya. Tidak asal menciptakan produk yang mempunyai nilai profit yang tinggi tapi tidak ada konsekuensi tanggung jawab atas bentuk produk ini memberikan kebermanfaatan atas kesehatan manusia. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan. Jadi tanggung jawab atas keamanan, perlakuan yang wajar dan kesempatan yang sama untuk karyawan. Kemudian terhadap pemegang saham juga memuaskan pemilik yang memberikan dana. Jadi kan kita sering ya dalam suatu perusahaan itu membutuhkan injek dana. Yang dilakukan apa? Menarik investor gitu ya. Memberikan kesempatan untuk orang lain menanam saham pada perusahaan yang kita dirikan. Lalu kemudian tugasnya dari pemilik perusahaan apa? Memberikan laporan gitu ya. Memberikan report atas serangkaian kegiatan perusahaan kepada penginjek dana atau pemberi saham. Terhadap lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan sekitar perusahaan dengan mencegah segala bentuk polusi yang dapat ditimbulkan. Sebagai seorang pemangku kepentingan pada satu perusahaan, tentunya dia juga memiliki tanggung jawab, misalnya saja apakah limbah dari perusahaannya itu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk lingkungan sekitar, polusinya gitu ya. Polusi kan bermacam-macam ya, ada polusi suara, polusi udara, kemudian polusi air gitu ya, pencemaran lingkungan. Nah, ini semua ada pada bagaimana menjaga lingkungan sekitar perusahaan dengan mencegah segala bentuk polusi yang dapat ditimbulkan. Oke, selanjutnya kewirausahaan. Sekarang rekan-rekan sekalian, kita bahas terkait dengan tugas yang nantinya harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian. Di sini ada tugas, diantaranya yaitu menganalisis fungsi bisnis berdasarkan utility value. Coba ini nanti menjadi catatan ya. Ini dikerjakan secara personal. Di sini memilih salah satu produk yang rekan-rekan sekalian gunakan sehari-hari, misalnya sepatu, air mineral atau smartphone gitu ya. Kemudian jelaskan bagaimana produk tersebut mempunyai nilai form utility. Sepatu yang dipakai form utility-nya apa? Place utility-nya apa? Possessive utility-nya apa? Time utility-nya apa? Itu ya. Nah, nanti buat jawaban dalam bentuk dokumen atau PDF. Ya, dikirim kemana? Dikirim ke Google Classroom yang ada selama ini Bu Rifda pergunakan untuk sarana perkuliahan. Kemudian kira-kira dari satu produk yang nantinya ditemukan itu keempat-empatnya harus memenuhi 4 kegunaan ini, 4 aspek kegunaan ini. Itu ya. Cukup dimengerti teman-teman? Terima kasih. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini Bu Rifda cukupkan sekian. Tugas ini
sifatnya mempunyai target waktu ya teman-teman ya, dan target waktunya adalah sampai pertemuan kedua, yaitu Selasa tanggal 19 Juli 2025. Terima kasih atas atensi rekan-rekan sekalian. Untuk perhatiannya saya berikan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.